Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Satu, karakter bahasa Al-Quran, bahasa Arab secara umum, itu hamalul aujuh. Dia bisa multitafsir. Teks Quran itu ada teks-teks yang memang bersifat pasti, penafsirannya itu tunggal. Itu biasanya berkaitan dengan akidah, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ulama nggak berbeda pendapat tuh, Allah itu esa. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Allah itu dua atau tiga. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak diserupai oleh apapun dari makhluknya. Ulama semua sepakat. Itu contoh-contoh ayat yang bersifat tegas, ya, tidak menimbulkan banyak penafsiran. Biasanya menyangkut masalah akidah. Nah, menyangkut masalah fikih, ulama bisa berbeda pendapat karena karakter bahasa Al-Quran itu memang memunculkan keragaman pendapat. Bisa ditilik dari satu sudut pandang, yang lain menilik dari sudut pandang yang lain. Karena itu rujukannya sama, kesimpulannya beda-beda. Mana yang benar? Selama pijakannya jelas, berpijak pada metode keilmuan yang tepat, semuanya bisa-bisa benar. Semuanya bisa-bisa benar. Karena perbedaan sudut pandang itu yang melahirkan kesimpulan berbeda, tapi rujukan dan prinsipnya sama, gitu loh. Nah, ini kita perlu, ya, mengedukasi masyarakat dengan cara pandang semacam ini supaya kita tidak gampang menyalahkan pendapat yang disampaikan oleh ulama lain. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, ketika Anda melihat ulama berbeda pendapat atau ada persoalan ulama berbeda sudut pandang, itu nggak usah aneh. Karena bagaimanapun kalau yang menyampaikannya ini seorang ulama, ya, catat baik-baik. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Jangan Anda itu mengira bahwa, oh ini bertentangan dengan Al-Quran, ini bertentangan dengan sunnah, buru-buru begitu menyimpulkan. Ulama itu, saudara, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka itu memahami kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kita ini kadang-kadang mengira bahwa melihat persoalan itu cukup dengan mengutip Al-Quran atau hadis, mengutip doang. Kalau mengutip itu gampang. Mengutip semua orang, saya kira yang paham bahasa Arab, sedikit dasar-dasar bahasa Arab, bisa mengutip itu. Tapi yang susah itu adalah memahami kaidah keilmuan di balik kutipan itu. Terus mengaitkan kaidah keilmuan ini dengan persoalan yang dibahas. Nah, ulama itu ketika melahirkan produk hukum, prosesnya itu nggak gampang. Makanya kadang saya miris ketika ada orang-orang tidak punya background keilmuan apapun, tiba-tiba gampang menyalahkan ulama, gampang menyalahkan kiai, membodoh-bodohkan mereka. Hanya karena ada persoalan-persoalan yang secara lahiriah itu keliru. Ya, secara lahiriah. Tapi kalau bisa ditelisik secara mendalam, kadang-kadang ada pembenarannya. Karena itu penting bagi masyarakat umum untuk berbaik sangka kepada para ulama itu. Jangan sampai gampang mengkafirkan atau